Untuk kementerian lembaga di tingkat pusat, sekali lagi kita bagi kategorinya yang anggaran dan SDM-nya yang besar. Dan yang tipe kecil, ini maksudnya anggarannya kecil Pak, PPATK dan Komisi Kejaksaan. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan, sama saya M. Natsir Konga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PPATK, sudah hadir Mbak Indri Hapsari. Beliau inspektorat di PPATK yang banyak mengawal bagaimana kinerja PPATK itu harus baik dari segala sisi, terutama terkait dengan integritas. Dan alhamdulillah ya, PPATK mendapatkan nilai terbaik dari SPI, survei penilaian integritas terhadap lembaga maupun Pemprov dan Pemda yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sudah dilakukan sejak 2021 yang lalu. Bayangkan Sobat PPATK, dari banyaknya Pemprov, Pemda, kementerian, lembaga, itu PPATK yang terbaik. Apa sih rahasianya? Nah, kita sudah hadir di sini ya, bersama kita Sobat PPATK Mbak Indri. Selamat pagi Mbak Indri Hapsari. Selamat pagi Bang Piu, salam sehat Bang Piu. Alhamdulillah sehat-sehat semua kita ya. Jadi Mbak Indri ini D3-nya di STAN ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, ambil analis efek, kemudian melanjutkan S1 di Pancasila. Kita banyak menggali ya, apa sebenarnya kiat-kiat dari PPATK sehingga mendapatkan nilai terbaik dari SPI yang dilakukan oleh KPK nih Mbak Indri. Siap. Silakan berbagi buat teman-teman kita di Sobat PPATK Mbak Indri. Baik. Terima kasih, selamat pagi Bang Piu. Mungkin izin sebelum saya mulai, saya mau berbagi pantun dulu. Karena khasnya di kita adalah sebelum memulai untuk sharing diskusi, kita memulai pantun. Oke, silakan Mbak. Baik, potong bebek angsa masak di penggorengan. PPATK kerja prima tanpa benturan kepentingan. Demikian Bang Piu pantun pembuka dari saya. Keren. Baik, izin mungkin saya memulai dulu untuk memberikan gambaran umum sekilas terkait dengan apa sih SPI itu. Mungkin kita selama 3 tahun terakhir ini sering mendengar istilah SPI yang banyak sekali kita dengar, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang SPI itu apa. Sekilas saya jelaskan terkait dengan SPI. SPI itu mungkin kalau kita sering dengar kependekan dari survei penilaian integritas. Apa sih survei penilaian integritas itu? Survei integritas di sini yang dilakukan oleh KPK sudah dilakukan sejak tahun 2021. 2021 dimulai secara masif kepada seluruh kementerian, lembaga, Pemprov maupun Pemda, yang dimana di sini survei ini merupakan survei yang dilakukan dengan tujuan untuk memonitor, kemudian memetakan segala risiko korupsi baik dalam pelaksanaan tugas integritas pegawai maupun layanan yang diberikan oleh kementerian lembaga terhadap stakeholder dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga maupun Pemprov serta Pemda. Sebentar Mbak Indri, ini supaya persepsi kita sama ya Sobat PPATK. Pengertian integritas itu adalah satunya perkataan dengan perbuatan, gitu kan ya? Betul Bang Piu. Nah, sering kan kita lihat bagaimana ketika kita masuk ke kantor itu tertulis besar-besar, bebas pungli, tapi keadaannya ternyata masih banyak ya. Jadi itu tidak satunya perkataan dan perbuatan. Lanjut Mbak Indri.
Baik, izin saya lanjut Bang View. Jadi tujuan dari SPI di sini adalah kita untuk meningkatkan risiko kesadaran korupsi di instansi pemerintah. Kemudian tujuan lainnya adalah ini dalam rangka untuk perbaikan sistem anti korupsi yang ada di seluruh kementerian lembaga maupun Pemprov maupun Pemda setempat. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran secara umum terkait dengan survei penilaian integritas PPATK maupun kementerian lembaga pada umumnya. Nah, kemudian untuk survei itu apa indikatornya sehingga kita mendapat penilaian yang terbaik itu? Baik, kalau untuk indikator penilaiannya sendiri ada 7 komponen yang akan diukur dalam SPI ini. Jadi salah satu diantaranya adalah terkait dengan transparansi, kemudian terkait dengan integritas dalam pelaksanaan tugas baik itu pegawai maupun pelayanan yang kita berikan kepada stakeholder, Bang View. Oke. Terus 5 lagi apa itu? Oh iya, untuk 5 hal lainnya lagi yang diukur dalam SPI ini ada terkait dengan perdagangan pengaruh atau trading influence atau jual beli jabatan, yang mungkin istilah mudahnya yang kita familiar kita dengar adalah jual beli jabatan. Kemudian ada hal lainnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian pengelolaan anggaran di instansi pemerintah itu sendiri. Kemudian ada terkait dengan pengelolaan SDM-nya seperti apa. Selain itu juga kita diukur oleh stakeholder maupun internal terkait dengan sosialisasi yang sudah kita lakukan secara internal maupun secara eksternal. Kurang lebih seperti itu, Bang View. Ya, jadi Sobat PPATK ya, baru-baru ini, bukan baru-baru ya, baru hari ini tuh kita diumumkan tadi terkait dengan pengadaan ya. Betul. Salah satu yang dinilai kan. Nah, kita itu mendapat peringkat terbaik juga ya terhadap implementasi DigiPay, yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kemudian juga kita mendapatkan peringkat yang bagus juga terhadap nilai IKPA. IKPA ini indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Betul. Nah, di lingkup wilayah kerja KPPN Jakarta 6. Nah, ini yang dinilai adalah anggaran PPATK tahun 2023 yang lalu. Betul sekali. Nah, jadi ada 7 indikator ya. Betul. Nah, untuk responden dari SPI ini siapa tuh? Kalau untuk responden di sini kita kategorikan ada 3 komponen responden. Ada komponen responden dari internal. Iya. Internal di sini adalah pegawai PPATK yang memiliki masa tugas minimal 1 tahun. Oke. 1 tahun. Kemudian yang dinilai berikutnya internal terkait respondennya bukan dari inspektorat, Bang View. Jadi untuk inspektorat itu dikecualikan dalam responden karena kami adalah sebagai mitra Pelaksana. Kami sebagai mitra, betul. Kami sebagai mitra SPI, sehingga kami dikecualikan sebagai responden. Pengecualian berikutnya terkait dengan responden internal adalah pejabat eselon 2. Karena di sini untuk penilaian survei integritas itu mengukur bagaimana eselon 2 di unit kerjanya masing-masing. Eselon 2 ke atas gitu ya? Iya, betul, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya kelompok responden yang kedua adalah responden dari eksternal. Eksternal di sini ada stakeholder. Stakeholder di sini kami khususkan terkait dengan stakeholder yang sudah memberikan, yang menerima pelayanan dari PPATK. Sebagai salah satu contohnya adalah jika di Pusdiklat ada kegiatan terkait kediklatan, pelatihan, itu yang menjadi responden adalah peserta diklat. Yeah. Kemudian untuk kelompok responden terakhir adalah di situ ada komponen responden dari eksper. Eksper ini ada 12 kategori, Bang View. Jadi ada salah satunya dari stakeholder kami, BPK dan BPKP, kemudian ada akademisi dan juga ada jurnalis, dan Kementerian
lainnya yang terkait seperti Kemenpan RB dan Ombudsman. Seperti itu Bang View. Nah, respondennya itu kan internal ya, dan kalaupun ada juga eksternal tadi itu orang-orang yang selalu berhubungan dengan PPATK. Betul. Nah, untuk supaya jangan bias, menjaga objektivitasnya kuat itu gimana itu? Nah, Ya tentu aja kalau baik. respondennya internal kita kan bisa aja dia menyampaikan yang baik-baik saja gitu. Betul sekali. Jadi di dalam pengukuran nilai survei penilaian integritas di sini dari KPK sendiri sudah membagi bobot untuk penilaian survei penilaian integritas itu menjadi 3. Komponen terbesar untuk penilaian SPI itu ada di kategori responden expert. Responden ekspor memberikan bobot sebesar 37%, kemudian untuk responden untuk responden eksternal itu bobotnya sebesar 33%. Untuk yang terakhir bobot terkecil adalah penilaian dari responden internal. Nah, di sini sebagai yang terendah berarti ya. Betul. Jadi untuk menjaga objektivitas kementerian, betul, hasil dari kementerian dan lembaga. Jadi untuk yang bobot dari responden internal itu menduduki urutan yang terakhir, supaya yaitu tadi yang disampaikan oleh Bang View, supaya kita objektif nih dalam dalam hasilnya nanti. Jadi jangan ragu ya Sobat PPATK, penilaian tertinggi yang diperoleh tadi itu berdasarkan dari survei yang dilakukan secara objektif. Oke, lanjut nih Mbak Indri ya. Apa ya yang tips ataupun kiat yang bisa disampaikan ke Sobat PPATK, terlebih kepada kementerian lembaga, kepada Pemprov, kepada Pemda, supaya apa nilai tambah yang sudah dilakukan oleh PPATK ini memberi sesuatu yang dapat di-sharing lah ya, di-share kepada teman-teman lain supaya mereka juga bisa menjaga integritas ya, mendapatkan nilai yang terbaik juga di dalam pelayanan dan hal lainnya seperti itu. Baik, terima kasih Bang View. Mungkin saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Jadi SPI di sini seperti kita jika melakukan pengecekan kesehatan itu bisa kita kategorikan sebagai medical check up, mungkin seperti itu Bang View. Jadi kalau kita melakukan medical check up kan kita akan mengetahui bagian tubuh mana yang perlu mendapatkan perhatian. Misalnya jika kita medical check up ada anggota tubuh kita yang sakit. Nah, di situ dengan medical check up kita bisa mengetahui nih area mana aja nih yang anggota tubuh kita yang perlu kita sembuhkan, mana yang perlu kita obati. Nah, SPI itu seperti itu Bang View, kita mendeteksi mana bagian-bagian atau area-area yang perlu kita lakukan perbaikan supaya nanti kedepannya kita dalam mengobati itu tepat sasaran. Nah, korupsi itu bisa diibaratkan seperti dengan virus. Jika tubuh organisasi sudah terjangkit oleh virus, maka tubuh pasti akan menjadi rusak atau sakit Bang View, seperti itu. Nah, ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu. Nah, untuk mencegah kerusakan tersebut atau mencegah sakit dalam tubuh, kita perlu antibodi. Antibodi itu namanya apa? Antibodi itu namanya integritas. Nah, PPATK selalu mengupayakan untuk memperkuat integritas. Tidak henti-hentinya kita dari pimpinan juga selalu memperkuat integritas ke internal, kemudian kita juga sering mengedukasi ke pegawai-pegawai terkait dengan penguatan integritas. Nah, di sini bagaimana komitmen dari pimpinan untuk selalu menjadi contoh yang baik kepada pegawai, memberikan nilai-nilai integritas yang terbaik, kemudian memberikan role model kepada pegawai
Selain itu juga upaya-upaya penegakan integritas yang itu menjadi salah satu komitmen penting dalam penguatan integritas Bang Pio. Jadi dilakukan audit ya atau pemeriksaan atau apa tuh supaya tetap dia terjaga kinerjanya? Baik, kalau kami di Inspektorat sendiri, kami sudah punya program yang sebetulnya mirip nih Bang View dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Kami sudah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2015. Oh, sudah lama juga. Betul. Jadi sebetulnya dengan adanya kegiatan survei penilaian integritas di sini sudah menjadi hal yang menurut kami sudah pernah kami lakukan juga. Jadi tidak sesuatu hal yang baru. Jadi hanya mungkin objeknya saja yang lebih besar lagi kalau untuk di survei penilaian integritas. Jadi sejak tahun 2015 kami di Inspektorat sudah sering kali melakukan kegiatan yang namanya survei persepsi nilai-nilai dasar PPATK. Di sini kami melakukan kegiatan ke stakeholder dengan tentunya dengan kuesioner juga metodenya yang kami lakukan itu dengan mengirimkan kuesioner bagaimana pelaksanaan tugas teman-teman pegawai PPATK ketika bertugas di lapangan, apakah ada hal-hal tanda kutip nih, ada yang meminta fasilitas, kemudian apakah ada pemberian gratifikasi, kurang lebih seperti itu gambaran yang kami potret sejak tahun 2015. Nah, kalau misalnya di satu KL tuh ya sudah terjangkit virus yang akut misalnya, masih dimungkinkan nggak itu untuk bisa sembuh? Untuk sembuh semua pasti bisa. Tinggal bagaimana komitmen dari internal dan perbaikan dari sisi manajemen instansi itu sih yang perlu diperkuat integritasnya Bang View. Jadi memang kami selalu dilakukan evaluasi nih, kami selalu kolaborasi dengan KPK Bang View. Jadi kemarin belum lama kami dari UPG seluruh kementerian lembaga itu. Apa itu UPG? UPG itu unit pengendali gratifikasi. Oke. Oh, itu udah ada terbentuk di masing-masing KL ya? Betul, sudah terbentuk dan kemarin belum lama ini kami diundang oleh KPK. Jadi KPK ingin mengevaluasi hasil SPI seluruh kementerian lembaga dengan efektivitas program kerja yang sudah dilakukan oleh unit pengendali gratifikasi, karena di sini KPK melihat ada anomali Bang View ketika hasil UPG-nya bagus, program pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga maupun Pemprov dan Pemda sudah bagus, tetapi untuk dalam pelaksanaannya ternyata masih ada yang OTT. Nah, ini menjadi evaluasi KPK bersama dengan seluruh kementerian lembaga untuk kita evaluasi kembali sebetulnya apakah sudah efektif kegiatan yang dilakukan oleh salah satunya unit pengendali gratifikasi di sini kaitannya dengan hasil SPI. Seperti itu Bang View. Iya. Jadi hampir sama dengan apa yang saya sampaikan di awal tuh Mbak Indri ya. Banyak sekali kita masuk ke instansi, ke Pemprov, Pemda, tertulis terpampang besar-besar tuh, bebas korupsi, bebas ini itu, tapi di dalam pelaksanaannya masih juga sering terjadi ya penyuapan dan lain-lain aja. Sobat PPATK, kita baru saja diterima menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering. Kita bisa masuk ke FATF itu, salah satu indikatornya adalah kita dianggap memiliki integritas yang cukup baik. Nah, ini harus terus kita pertahankan. Dan ini bukan hanya tugas PPATK, tapi tugas kita semua. Kita semua, seluruh anak bangsa, untuk menjaga integritas agar kita eksis di dunia internasional. Jadi Sobat PPATK terus semangat ya, saat sama-sama kita menjaga integritas, satunya kata dengan perbuatan. Terima kasih banyak Mbak Indri sudah sharing ke Sobat PPATK ya.
banyak sekali ilmu yang disampaikan ya, pengetahuan dan trik maupun tips ya, sehingga mungkin juga berguna ya buat teman-teman di kementerian, lembaga, di pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, agar semua kita terpacu ya menjaga integritas satunya kata dengan perbuatan. Jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?